Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan hayya naskurullaha azza wa jalla allazi qad a'ta'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nahtafila bi hadzal makan syarif. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nasa minadz zulumati ila nur wa kadzalika ila syiratim mustaqim. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Rasidin SAG MAG, yang terhormat kepada teman-teman sekalian ataupun anak didik saya sekalian, saya akan menyampaikan prestasi-prestasi Khulafaur Rasidin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kudus Salehudin Hidayatullah dengan NIM 201220390. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang prestasi Khulafaur Rasidin. Yang pertama itu ada prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Prestasi Khulafaur Rasyidin yang dikenal juga sebagai empat khalifah yang diberi nama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang mengikuti kepemimpinan Nabi Muhammad. Berikut ini adalah beberapa poin-poin penting dan penjelasan detail mengenai prestasi mereka. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini kita mempelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pemulihan prestasi yang pertama itu adalah pemulihan kesatuan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam mengalami perpecahan dan keraguan. Abu Bakar berhasil menyatukan mereka kembali dan mengatasi berbagai pemberontakan dengan mengadakan perperangan seperti dalam perang Riddah, perang melawan pemberontakan. Yang kedua itu ada penyebaran Islam. Abu Bakar mengirim pasukan untuk menaklukkan wilayah-wilayah di luar Arab seperti Syria dan Irak. Penaklukan ini membawa Islam ke daerah-daerah baru dan mengubah kekuatan geopolitik di wilayah tersebut. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Di sini kita mengenali tentang Umar bin Khattab. Yang pertama itu prestasinya pemerintahan yang adil. Nah, di masa Umar bin Khattab itu Umar dikenal dengan keadilan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan sosial yang berpihak kepada rakyat, seperti pendistribusian zakat, perbaikan infrastruktur, dan perlindungan hak-hak perempuan. Yang kedua itu perluasan kekhalifahan. Nah, di bawah kepemimpinan Umar, wilayah Islam berkembang pesat. Pasukan Muslim menaklukkan Persia, Mesir, Suriah, dan sebagian besar wilayah Bizantium. Umar juga membangun sistem administrasi yang efisien untuk mengelola wilayah-wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, penyusunan Al-Quran. Nah, Utsman memerintahkan penyusunan dan penyalihan Al-Quran yang seragam untuk memastikan keutuhan dan keaslian teks suci Islam tersebut. Inisiatif ini memainkan peran penting dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga saat ini. Pengembangan infrastruktur. Nah, setelah itu ada pengembangan infrastruktur. Utsman membangun banyak masjid di seluruh wilayah Islam, memperbaiki jaringan jalan, dan menyediakan air bersih untuk umat muslim. Ini memperkuat persatuan umat dan memajukan perkembangan ekonomi dan sosial. Setelah itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan keberanian dan keterampilan militernya. Jadi prestasinya itu Ali adalah seorang prajurit yang berani dan komandan yang terampil. Ia memimpin pasukan muslim dalam pertempuran-pertempuran penting, seperti dalam pertempuran Khandaq dan pertempuran Khaybar. Yang kedua itu ada keadilan sosial. Ali mengutamakan keadilan sosial dalam pemerintahannya. Ia memperkuat sistem distribusi kekayaan dan menghapus praktik korupsi. Ali juga memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan lemah dalam masyarakat. Nah, baiklah di sini ada kesimpulan tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, kesimpulannya, prestasi Khulafaur Rasyidin yaitu
Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib adalah bahwa mereka merupakan tokoh-tokoh yang sangat penting dalam sejarah awal Islam. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin politik dan militer yang kuat, tetapi juga menjadi teladan dalam agama dan moralitas. Yang pertama, mereka berhasil mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar berhasil memimpin ekspansi ke wilayah Arab, menghadapi pemberontakan dan mengamankan stabilitas dalam negara. Umar bin Khattab meneruskan ekspansi ini dengan melakukan wilayah Persia, Romawi, Mesir, dan banyak lagi. Lalu, Utsman bin Affan memperluas kekuasaan Islam ke wilayah Afrika Utara dan Asia Tengah. Prestasi mereka dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam membuka pintu bagi penyebaran agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin dikenal karena keadilan. Mereka dalam memerintah, mereka mempraktikkan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Mereka memperkenalkan sistem hukum yang adil dan menjunjung tinggi kebebasan individu serta hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga harmoni dan stabilitas dalam masyarakat Muslim pada masa tersebut. Lalu yang ketiga, mereka juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mereka mendorong orang-orang untuk mencari ilmu baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan umum. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, perpustakaan besar seperti perpustakaan Alexandria dibuka untuk umum. Ini membantu mendorong perkembangan intelektual dan ilmiah di dunia Islam. Yang keempat, Khulafaur Rasyidin juga terkenal karena integritas dan kesederhanaan mereka. Mereka hidup dengan sangat sederhana dan tidak memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Mereka menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab dan berfokus pada kesejahteraan umat Islam. Secara keseluruhan, prestasi Khulafaur Rasyidin mencangkup ekspansi wilayah, penerapan keadilan, promosi pendidikan, dan ilmu pengetahuan, serta integritas dan kesederhanaan dalam memimpin kepemimpinan. Mereka memberikan contoh yang kuat bagi pemimpin dan umat muslim di masa sekarang, dan warisan mereka terus mempengaruhi dan menginspirasi sejarah Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.